Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Neng Azing Alvina Fadila dari kelas 3D PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Baik, kali ini saya akan memberikan materi mengenai polusi air. Apa itu polusi? Polusi adalah suatu perubahan kondisi lingkungan yang merugikan banyak pihak yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan atau sebagai melalui pengaruh langsung atau tidak langsung. Akibat dari polusi dapat menimbulkan perubahan unsur fisik, biologis, kimiawi, dan termis dalam suatu lingkungan yang berpotensi membuat lingkungan sekitar menjadi tidak nyaman. Kesehatan terancam karena banyak bakteri dan virus yang menyebar, serta berdampak pada keselamatan makhluk hidup sekitar. Nah, yang selanjutnya yaitu polusi air dan polutan air. Polusi air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dan yang kedua yaitu polutan air. Beberapa kelompok polutan atau pencemar utama di air adalah sebagai berikut, seperti agen penyebab penyakit adalah organisme-organisme yang dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit. Contohnya seperti bakteri, virus, protozoa, dan cacing parasit. Limbah yang memerlukan oksigen terdiri atas berbagai limbah organik yang dapat diurai oleh bakteri aerob. Contohnya seperti jenis limbah ini adalah kotoran manusia dan hewan, sisa-sisa tumbuhan, dan limbah industri. Misalnya industri pengolahan makanan, kertas, dan minyak. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu sumber-sumber polusi air. Sumber polusi air dapat dibedakan menjadi sumber langsung, poisson gas, dan sumber tidak langsung, yaitu non-poisson gas. Sumber langsung adalah sumber yang membuang polutan di lokasi spesifik melalui pipa, selokan, atau saluran pembuangan langsung menuju badan atau permukaan air. Polusi dari sumber langsung cenderung mudah dideteksi karena lokasi pembuangan polutan spesifik. Nah, contohnya seperti pabrik, tempat pengolahan limbah, pertambangan, dan tangki minyak. Sumber tidak langsung adalah sumber polusi yang asalnya dari area lahan luas atau dari partikel-partikel yang terbawa udara yang mencemari air melalui aliran air atau pengendapan senyawa dari atmosfer. Polusi ini dideteksi, contohnya aliran atau rembesan senyawa kimia dari lahan pertanian, peternakan, perkotaan, jalan raya, area parkir, dan tempat penebangan hutan. Nah, untuk selanjutnya yaitu indikator polusi. Nah, ada 2 indikator. Yang pertama yaitu indikator fisik atau perubahan fisik air, dan yang kedua indikator kimia atau kandungan senyawa-senyawa kimia. Nah, untuk yang pertama yaitu indikator fisik perubahan fisik air, seperti kekeruhan, bau, warna, perubahan warna, dan suhu dapat menjadi indikator bagi polusi. Air yang bersih seharusnya jernih, tidak keruh, tidak berbau, tidak berwarna, dan suhunya relatif sedang atau netral. Kekeruhan air dapat diukur secara sederhana menggunakan alat yang disebut cakram Secchi atau Secchi dish. Nah, yang kedua yaitu indikator kimia, kandungan senyawa-senyawa kimia dalam air. Nah, dapat menjadi indikator terjadinya pencemaran atau polusi air. Berikut beberapa contohnya seperti kandungan nutrisi yang terlarut di air seperti unsur nitrogen, fosfor, dan karbon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan organisme fotosintetik di perairan dapat menjadi salah satu penyebab polusi air dan membahayanya berbagai biota laut apabila kandungannya terlalu tinggi. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu dampak polusi air. Bibit-bibit penyakit, berbagai zat yang bersifat racun dan bahan radioaktif dapat merugikan manusia. Berbagai polutan memerlukan O2 untuk mengurainya. Nah, sebagai berikut akibat-akibat yang ditimbulkan oleh polusi air. Yang pertama, terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen.
Yang kedua, terjadinya ledakan gangguan dan tumbuhan air atau eutrofikasi. Dan yang ketiga, pendangkalan dasar perairan. Dan yang keempat, tersumbatnya penyaring reservoir dan menyebabkan perubahan ekologi. Yang kelima, dalam jangka panjang adalah kanker dan kelahiran cacat. Yang keenam, akibat penggunaan pestisida yang berlebihan sesuai selain membunuh hama dalam penyakit juga membunuh serangga dan makhluk berguna terutama predator. Dan yang ketujuh, kematian biota kuno seperti plankton, ikan, bahkan burung. Dan yang kedelapan, mutasi sel kanker dan leukemia. Nah, yang terakhir yaitu upaya penanggulangan polusi air. Nah, banyak sekali ya usaha untuk menanggulangi polusi air. Sepertinya sebagai berikut, contohnya menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan dan pemukiman. Dan yang kedua, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Dan yang ketiga yaitu pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran. Dan yang keempat, memperluas gerakan penghijauan. Dan yang kelima, tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan. Yang keenam, memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu melakukan intensifikasi pertanian seperti itu. Nah, baik, terima kasih atas perhatian untuk pemaparan materi saya. Mari kita jaga lingkungan kita sama-sama. See you, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kelebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.